karena saya sangat khawatir POC jilid kedua kembali muncul. Bukan khawatir lagi akan muncul, tapi ternyata memang sudah muncul. Sedang berpuasa. Ada tiga skenario untuk menghancurkan Pertamina sebagai NOC untuk National Oil Company atau BUMN milik negara ini. Mungkin sebelumnya saya tegaskan bahwa BUMN ini bukan milik menteri, Pak, bukan pula milik presiden, karena ini milik negara. Negara ini milik rakyat. Jadi sebetulnya BUMN itu milik rakyat. 172 BUMN kalau itu diganggu, maka rakyat berhak marah. Bukan pemerintah yang punya. Mereka hanya dikuasakan oleh undang-undang untuk mengelolanya. Jadi kalau ini 172 BUMN diganggu, terutama Pertamina yang sangat strategis, maka sebetulnya rakyat berhak marah, Pak. Tetapi rakyat tidak pernah tahu bahwa Pertamina itu adalah milik mereka. Ini yang coba kami sampaikan dari mulai Aceh sampai ke Papua, dan saya sudah 3-4 tahun untuk mulai ini, dan alhamdulillah sekarang mereka paham tentang Pertamina. Seminar, kemudian diskusi dan lain-lain. Ini adalah semata-mata kecintaan kami dari serikat untuk bagaimana mempertahankan perusahaan ini. Karena kami sebagai pelakunya sangat melihat dengan nyata bahwa ini ada satu skenario untuk penghancuran Pertamina sebagai milik negara. Tiga skenario-nya itu adalah, yang pertama adalah Pertamina tidak boleh kembali memegang uang. Yang kedua, disparitas harga yang diperbesar sehingga terjadi permainan, ujungnya akan ada kelangkaan minyak. Pertamina yang hancur. Kemudian yang ketiga adalah kuota. Pembatasan kuota itu juga mengakibatkan Pertamina hancur. Kuotanya 5 juta, ternyata setelah 5 juta di stop, langka, Pak. Yang hancur adalah Pertamina. Karena masyarakat hanya tahu bahwa kalau minyak tidak ada di negeri ini, maka Pertamina yang salah. Padahal sekarang yang mendistribusikan BBM non subsidi ini bukan satu-satunya lagi Pertamina. Ada sebuah skenario, Pak, di situ. Masuk di situ ada Petronas, kemudian ada Shell, kemudian ada lagi tiba-tiba saja ada yang namanya SPN yang menguasai. Dan anehnya mereka tidak mendistribusikan ke tempat-tempat yang jauh yang ada di Tahuna sana. Tetapi mereka diberikan tempat-tempat yang besar-besar yang dekat-dekat dengan pusat-pusat. Ini ada apa dengan negeri ini? Ujungnya semua beban, perbedaan harga, ongkos dan lain-lain semua dikembalikan kepada Pertamina. Ini persoalan besar. Ada pengkhianatan. Saya melihat itu memang ada pengkhianatan, Pak Budi. Saya mungkin perlu garis bawahi di sini bahwa saya hadir di sini bukan atas nama direksi. Ini perlu saya tekankan di sini. Saya bukan atas nama direksi, tapi saya atas nama pekerja yang cinta terhadap perusahaan ini. Sebentar lagi kami akan mengajukan mosi tidak percaya agar direktur hulu segera diganti. Ada sebuah upaya saat ini di Pertamina. Kami sudah 3-4 tahun berjuang, kedaulatan energi harus dikuasai oleh negeri ini, oleh anak bangsa. Sementara di dalam ada sebuah sesuatu yang mencoba meng-KSO-kan lapangannya, yang merupakan kebanggaan atau backbone kita dengan pasir. Pertama kita akan dari di Cepu, yang kedua kita akan ke Sanga-Sanga, ketiga kita akan ke Sumatera Selatan, dan ada 40 struktur yang akan di-KSO-kan. Kalau KSO tidak haram, KSO tidak haram, karena itu sudah umum dalam bisnis. Tapi kalau dia meng-KSO-kan, backbone kita itu sebuah pengkhianatan. Dan ini yang membuat kawan saya dari PTIP marah besar. Mana PTIP? Tolong berdiri. Ya, betul. Saya yang selama ini mengatakan mereka adalah pengecut dalam perjuangan. Tiba-tiba mereka muncul dengan sebuah surat mosi tidak percaya untuk direktur. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ini, Pak, yang harus saya sampaikan.
kembali ke negeri ini, harus kembalikan kepada negara. Sebelum saya bicara masalah blok Mahakam ini, saya tanya kepada seorang VP-nya, Pak Vice Presiden di Gas, berapa persen kita sanggup untuk mengelolanya? Beliau katakan 100%. Sebelum saya tanya dengan Vice Presiden, saya bicara di Bontang dengan kawan-kawan Bontang. Sekarang kawan-kawan Bontang dikerjakan, Pak, dikerjain oleh total. Kapasitas yang harusnya sekian barrel, ya hanya dikasih 30-40%. Bahkan satu tren lagi sekarang akan tutup. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Pak Botinggi. Mungkin Pak Botinggi harus datang ke Bontang. Harus datang ke sana. Bagaimana ini sesuatu, saya pikir ini datang ya. Saya hanya mengkhawatirkan kepada para tokoh-tokoh, bapak-bapak, khususnya Pak Tri, Pak Din, Pak, semuanya yang ada di sini, terutama DPR. Saya tidak tahu, tidak ada suara dari DPR. Saya hanya khawatir, mohon maaf nih Pak, saya hanya khawatir kasus blok Mahakam akan kembali seperti WMO. Ketika 2 bulan menjelang terminasi, mereka bagi-bagi PI-nya kepada 2 perusahaan itu. Saya tidak tahu kenapa apa, tapi yang jelas mereka mau main minyak. Tidak mungkin dia tidak punya duit, dan tidak mungkin tidak punya jaringan, dan tidak mungkin dia mau ngambil kalau tidak ada jaminan dari pemegang kekuasaan. Artinya di dalam kementerian dan BP Migas waktu itu hanya 2 bulan. Saya hanya khawatir ketika kita sekarang asik dengan sesuatu tanpa kita ketahui blok Mahakam sudah kembali diperpanjang. Ini yang mencoba saya ingatkan kepada bapak-bapak, kita harus betul-betul mengawal ini. Karena kalau blok Mahakam lepas, Pak, jangan diartikan bahwa kami tidak mampu. Saya yang wakil dari pekerja dengan kawan-kawan di FPI, kami sudah membuktikan di beberapa lapangan offshore yang disebut OMWJ. Itu adalah kami mengakuisisi dari BP, dari British, yang awalnya dari 17 waktu take over, sekarang sudah 38.000 barrel. Dan itu adalah yang sekarang menjadi sebuah kebanggaan dari SKK Migas. Salah satunya adalah OMWJ. WMO yang pada saat kita ambil waktu itu mendapatkan 80% dari 50%, Pak. Ya. Sekarang produksinya dari mulai 13 sempat turun ke 8 dan sekarang sudah kembali ke 17 dan diharapkan di akhir tahun menjadi 20.000 barrel. Dan itu offshore. Jadi tidak ada alasan bahwa Pertamina tidak mampu mengerjakan yang ada di blok Mahakam. Soal teknologi dan uang, mohon maaf. Kita sekarang direksi kita ini sudah berjuang kemana-mana mengadakan global bond puluhan triliun untuk investasi di upstream. Ini kan upstream, Pak Mustego. Ini upstream. Kenapa? Kemana? Saya sangat sakit hati sebagai anak bangsa ketika kita dilecehkan oleh seorang Rudi dan lain-lain. Tetapi saya prihatin ketika dia harus masuk bui. Tetapi ada sesuatu yang saya harapkan Bapak Rudi membuka semuanya di sini.